Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wardiani, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan selama 1 bulan terakhir di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya pada usaha produksi kostum paskibra yang bergerak di bidang industri garmen milik pengusaha muda Muhammad Lazuardi Nugraha, yaitu CV Garuda Jaya Garmen. Sektor usaha mikro kecil menengah atau disebut UMKM merupakan kegiatan usaha kecil yang memiliki peranan penting dalam kancah perekonomian nasional. UMKM memiliki proporsi besar, yaitu 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau 56,54 juta unit adalah usaha UMKM. Salah satunya yaitu UMKM yang bergerak di bidang industri garmen. Perkembangan industri garmen di Indonesia sangat berkembang dan begitu populer. Dengan seiring berkembangnya zaman, pada era milenial ini, pemasaran yang semula hanya dipasarkan secara manual, kini telah banyak yang memasarkan melalui sosial media atau via online. Hal ini merupakan perkembangan yang baik, menjadikan produk dapat dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas. Begitu pula dengan CV Garuda Jaya Garmen. Dengan berawal mengumpulkan beberapa permasalahan, yang pertama, dari anggota paskibra, karena meningkatnya jumlah lomba paskibra saat ini, menuntut setiap tim paskibra, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga purna paskibra, untuk memiliki kostum lomba sesuai dengan identitasnya masing-masing. Permasalahan yang kedua terdapat pada pengrajin lokal. Beberapa pengrajin sepatu dan topi di Sidoarjo tingkat kesejahteraannya sangat rendah, dikarenakan tidak mampu berkompetisi di pasar modern saat ini. Dengan permasalahan tersebut, pemilik usaha yang berlatar belakang anggota paskibra serta pelatih paskibra mulai membangun usaha dan memberikan solusi dengan memproduksi kostum dan atribut paskibra sehingga mampu memenuhi kebutuhan anggota paskibra dengan produk berkualitas, kerja cepat, dan harga yang terjangkau, serta memberi solusi kepada para pengrajin sepatu dan topi lokal khususnya daerah Sidoarjo dengan menjadikan partner bisnis. Maka berdirilah CV Garuda Jaya Garmen pada tahun 2016 dengan visi menjadi produsen kostum dan atribut paskibra nomor 1 di Indonesia, dan misi memproduksi kostum dan atribut paskibra berkualitas, kerja cepat, dengan harga yang terbaik. Untuk lebih jelasnya, saya melakukan wawancara dengan pemilik CV Garuda Jaya Garmen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah bersama pemilik usaha CV Garuda Jaya Garmen yang memproduksi kostum paskibra. Silahkan Mas memperkenalkan diri. Oke, baik Mbak Ika, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazuardi Nugraha Semaradianto. Saya adalah direktur dari CV Garuda Jaya Garmen. Jadi kami ini bergerak di produksi kostum dan atribut paskibra nomor 1 di Indonesia, seperti itu. Langsung saja ya Mas, saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai tempat usaha yang dibangun Mas Ardi. Yang pertama, kapan Mas Ardi membangun usaha ini dan berapa lama usaha ini sudah berdiri? Alhamdulillah, jika saat ini tahun 2021 berarti kurang lebih udah jalan 5 tahun ya. Karena waktu itu saya pertama kali mendirikan di tahun 2016, seperti itu. Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Mas Ardi membangun usaha ini? Awal mulanya gini, kebetulan latar belakang saya itu anggota paskib kan. Dulu waktu SMA itu ikut paskib. Habis jadi anggota paskib, habis itu ikut ngelatih. Nah, dari ngelatih di situ ketemu sama teman-teman pelatih. Ada salah satu teman pelatih iseng, Mas bisa bikin gini enggak? Terus saya bilang bisa, padahal sebenarnya saya belum pernah bikin. Jadi awal mula bisa dibilang nekat ya, seperti itu.
Kemudian saya iseng nyoba bikin, saya taruh di Instagram. Alhamdulillah mulai dari situ orderan mulai berjalan dan mulai terus menerus ada seperti itu. Untuk karyawan, berapa jumlah karyawan yang bekerja di usaha Mas Ardi? Untuk saat ini karena kondisi pandemi jumlah karyawan kami tidak seperti biasanya. Kalau di luar pandemi itu mungkin kurang lebih bisa ada 12 orang yang ada di sini. Tapi untuk saat ini kita hanya ada 6 orang yang bantu di tempat kami seperti itu. Untuk sistem upah yang Mas Ardi berikan kepada karyawan itu? Untuk sistem upah yang kita pakai di sini sistemnya harian sih. Jadi tiap jabatan, tiap job desk-nya beda-beda. Jadi di awal itu sudah saya sampaikan, oh kalau bagian jahit seharinya sekian. Nah, jadi kalau misalkan dalam 1 bulan mereka masuknya 20 kali ya tinggal dikalikan upah hariannya berapa seperti itu. Kalau di sini seperti itu sih. Untuk pemasarannya, bagaimana cara memasarkan produk dari tempat usaha Mas Ardi? Kalau pemasarannya kita ada pemasaran melalui online dan melalui offline. Kalau online itu kita pakai media Instagram, kemudian ada juga Tokopedia, ada Shopee, tapi yang paling kenceng ya dari Instagram sih. Untuk offline sendiri kita melakukan pemasaran dengan mengirim proposal ke sekolah-sekolah seperti itu, jadi membuat penawaran. Nah, selama Mas Ardi membangun usaha sampai sekarang, kendala apa saja yang Mas Ardi alami dalam membangun usaha ini? Ada beberapa kendala sih sebenarnya. Yang pertama itu ditipu dari pembeli. Kadang itu ada pembeli yang sudah dikirim tapi nggak segera pelunasan. Padahal kita butuh dana tambahan dari pelunasan itu untuk menjalankan proses produksi. Kemudian ada juga masalah dari supplier. Kadang itu supplier ketika kita butuh bahan baku mereka tidak segera kirim, atau kalau kadang itu juga barang yang dikirim itu jelek, itu juga sangat mempengaruhi proses produksi gitu. Karena kalau misalkan dari bahan bakunya sendiri belum ada, gimana kita bisa ngerjakan orderan seperti itu. Dan terakhir mungkin ada, ini masalah di awal-awal sih, waktu awal-awal ngerintis masih belum punya pegawai, masih dibantu sama keluarga, itu saya capek riwari sendiri. Jadi ke Surabaya wis naik motoran itu pulaan, terus habis itu bikin produksi dewe, jadi benar-benar beratnya di awal. Jadi seperti itu. Dari kendala-kendala tersebut, apa ada strategi atau solusi yang Mas Ardi lakukan? Kalau ada bisa dijelaskan. Oke, tadi itu yang pertama kalau ditipu pembeli ya. Jadi kalau menurut saya semakin sering kita itu gagal atau mengalami problem dalam bisnis, semakin sempurna produk kita. Dulu kayak contohnya gini, saya dulu pernah dikomplain karena pengirimannya lambat. Kemudian saya ke depannya coba cari alternatif solusi pengiriman yang lebih cepat. Setelah itu saya tidak pernah diprotes lagi. Jadi sama halnya kayak hal seperti ini, kita pernah mengalami kayak ditipu pembeli yang sudah kita kirim tapi nggak segera dilunasi. Nah selanjutnya kita benar-benar menjaga nih, kalau barang belum dilunasi ya mau gimana pun, mau dia melas kayak gimana, mau pakai bilang mas kita butuh urgent mas uangnya belum cair dan lain-lainnya, ya tetap tidak kita hiraukan. Kita tetap harus sesuai SOP perusahaan yang mana barang harus dilunasi dulu baru dikirim. Kalau untuk supplier sendiri solusinya kita tidak menjagakan dari satu supplier, jadi kita sudah mencari dan mendata ada hingga 2-3 supplier untuk satu bahan baku. Jadi kita punya alternatif supplier lain, misalkan satu supplier ini lagi bermasalah atau nggak enak dikirim atau mungkin barangnya jelek seperti itu. Kemudian untuk yang masalah riwa-riwi sendiri itu dulu sih, untuk sekarang kan alhamdulillah kita sudah ada pegawai jadi bisa dibagi tugasnya seperti itu. Setelah permasalahan, apa saja pencapaian yang telah didapatkan selama usaha ini berdiri sampai sekarang, bisa dijelaskan? Untuk pencapaiannya sendiri, alhamdulillah saat ini kita masih menjadi produksi kostum dan atribut Paskibra nomor 1 di Indonesia. Dalam arti itu bukan cuma slogan aja ya, tapi ketika kita melakukan pencarian di google.com, kita masukkan kata kunci kostum Paskibra, produksi kostum Paskibra, itu langsung yang keluar Instagram kami, kemudian juga website kami, kemudian alamat produksi kami. Jadi kalau di Google sudah keluarnya seperti itu berarti apa, insight-nya ya namanya itu, kita sering dicari sama orang dan kita memang udah punya banyak pelanggan, jadi basis kita kuat di situ baik di Instagram maupun di Google. Kemudian juga customer kita kurang lebih sudah sekitar 262 sekolah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.
yang paling besar memang 45% di Pulau Jawa ya, tapi disusul 40% di Kalimantan, 10% di Sumatera, kemudian diikuti dari daerah-daerah lain. Jadi sudah meluas, tidak hanya di kawasan Jawa Timur saja, tapi sudah hingga ke berbagai pulau di Indonesia. Kemudian juga kita sudah melakukan banyak sponsor ke beberapa event tingkat nasional. Kemudian kita juga mengadakan pameran-pameran, kita juga ikut pameran nasional, jadi seperti itu sih untuk pencapaiannya. Pada masa sekarang ini kan para pemilik UMKM mengalami beberapa masalah karena adanya pandemi COVID-19 ya Mas. Menurut pandangan Mas Ardi secara umum mengenai permasalahan yang dialami para pemilik usaha UMKM terhadap pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Kalau pandangan secara umum gini ya, saya rasa hampir seluruh pebisnis merasakan hal yang ini, baik skala besar maupun skala kecil, jadi sangat berdampak sekali. Dan dampaknya pun ada beberapa perusahaan yang dampak positif, ada yang dampak negatif. Tapi sepertinya lebih banyak yang negatif ya. Kalau yang positif mungkin yang perusahaan-perusahaan seperti di bidang kesehatan, produksi masker dan obat-obatan. Tapi kalau yang mengalami kerugian hampir di semua sektor sih. Gitu. Kalau menurut saya secara umum tentunya sangat berdampak, dan sebagian besar mengalami penurunan yang cukup drastis. Ada juga yang PHK besar-besaran, kemudian juga ada yang pengurangan jam kerja, pengurangan pegawai, pengurangan upah. Kalau secara umum seperti itu. Lalu untuk usaha yang dibangun Mas Ardi sendiri, dampak apa yang dirasakan selama pandemi ini? Oke, kalau dari bisnis yang saya jalani sendiri, karena pasar saya sendiri itu anak-anak sekolah ya. Jadi ketika COVID-19 ini ada PSBB, sekolah libur, udah wes langsung itu benar-benar kacau karena pasar kita itu pembeli kita cuma dari orang-orang sekolah gitu kan. Nah, sedangkan sekolah libur nggak ada latihan paskib, lomba paskib nggak ada, waduh ya udah. Jadi kemarin kita benar-benar langsung penurunan omset yang cukup drastis, sehingga kita mencoba mencari solusi dari permasalahan tersebut. Masalah tersebut apa strategi khusus untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha Mas Ardi di tengah pandemi COVID-19 ini? Oke, kalau di bidang usaha saya ini, saya sangat bergantung sama adanya lomba paskibra ya. Tapi lomba paskibra ini berhenti karena sekolah-sekolah itu libur. Yang menyelenggarakan lomba-lomba paskib itu biasanya sekolah-sekolah. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi situasi pandemi ini, kita sendiri akhirnya dari pihak swasta yang mengadakan lomba. Jadi kita sudah sempat mengadakan 2 kali lomba di tahun 2021 ini. Kita bikin lomba, kemudian ada juga yang ikut dan cukup banyak antusiasmenya, sehingga dari situlah, dari adanya lomba lagi, tapi tetap ya dengan protokol kesehatan, mereka anggota Paskibra mulai ada permintaan lagi terhadap Garuda kostum, kebutuhan atribut dan lain-lain. Jadi strategi kami adalah dengan membuat event lomba itu sendiri, seperti itu. Semoga dengan adanya strategi menghadapi COVID tersebut, CV Garuda Jaya Garmen dapat lebih berkembang, bertahan menghadapi pandemi COVID-19 dan juga selalu sukses. Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Siap. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.